Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, saya dari kelas NR3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal cendekiawan muslim dalam sejarah Islam. Nah, apa sih pengertian dari sejarah Islam? Sejarah Islam yang kita tahu yaitu peradaban Islam yang dimulai dari turunnya wahyu kepada Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi di Gua Hiro, Arab Saudi sampai dengan saat ini. Dalam pengertian lain juga, sejarah Islam berarti berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam dalam berbagai aspek. Sejarah Islam ini juga merupakan salah satu bidang studi yang banyak menarik perhatian peneliti karena banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Nah, untuk pengertian cendekiawan sendiri, secara umum cendekiawan adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Nah, terdapat 3 pengertian modern untuk istilah cendekiawan ini. Yang pertama, mereka yang amat terlibat dalam ide-ide dan buku-buku, itu disebut cendekiawan. Yang kedua, cendekiawan merupakan mereka yang mempunyai keahlian dalam budaya, seni, yang memberikan mereka kewibawaan kebudayaan yang kemudian mempergunakan kewibawaan itu untuk mendiskusikan perkara lain di khalayak ramai. Untuk pengertian cendekiawan yang selanjutnya, yaitu mereka yang mengenali kebenaran dan juga berani memperjuangkan kebenaran itu sendiri meskipun menghadapi tekanan dan ancaman. Nah, untuk pengertian cendekiawan muslim sendiri, cendekiawan muslim adalah ilmuwan yang lahir dari Islam atau keluarga muslim ataupun ilmuwan yang berpindah agama ke Islam. Cendekiawan muslim juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang melakukan penyebaran wacana Islam yang lebih toleran, terbuka, demokratis, dan majemuk. Nah, untuk tokoh-tokoh cendekiawan muslim diantaranya yang pertama ada Ibnu Sina atau Avicenna. Ibnu Sina atau dikenal dengan Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia atau lebih dikenal sekarang dengan Iran. Ia juga seorang penulis. Sebagian besar karyanya memusatkan pada kajian filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, Ibnu Sina adalah bapak kedokteran modern. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Qonun Kedokteran, yang menjadi referensi penting di bidang kedokteran Eropa selama berabad-abad. Yang kedua, tokoh cendekiawan muslim yang kedua yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, lahir di Uzbekistan tahun 780 Masehi. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi merupakan cendekiawan muslim yang asli di bidang matematika. Ia berjasa besar dalam penemuan konsep aljabar, algoritma linear, notasi kuadrat hingga sistem penomoran bilangan desimal di dunia barat pada abad ke-12, sehingga Al-Khwarizmi disebut sebagai bapak aljabar. Selain itu, ia juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karyanya Kitab Al-Jam' Al-Watafriq. Nah, tokoh cendekiawan muslim selanjutnya yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan. Abu Musa Jabir bin Hayyan adalah seorang polimet terkemuka, kimiawan,
ahli astronomi, ahli fisika, insinyur, dan dokter. Penemuan terbesar Geber yaitu teknik eksperimen sistematis dalam penelitian kimia dan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia. Di antaranya reaksi kimia penguapan sublimasi, kristalisasi, distilisasi, dan semua reaksi kimia itu masih digunakan bahkan sampai sekarang. Yang keempat tokohnya diantaranya yaitu Al-Kindi. Al-Kindi lahir di Kurofah, Irak tahun 801 Masehi. Ia adalah pemikir Islam pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama. Menurutnya, filsafat adalah ilmu yang mulia. Ia juga melukiskan filsafat sebagai ilmuwan kearifan dari segala kearifan. Menurut Al-Kindi, filsafat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ilmu fisika sebagai tingkat tertinggi. Kedua, ilmu matematika. Yang ketiga, yaitu bahasan tentang mengenal jiwa atau roh, seperti bernafsu, pemarah, berpikir, dan sebagainya. Nah, yang kelima, tokoh cendekiawan yang kelima yaitu Al-Farabi. Al-Farabi lahir di kota Farab tahun 257 atau 970 Masehi. Setelah ia dewasa, ia belajar kepada Abu Bisri bin Matius di Irak. Ia banyak mempelajari filsafat, logika, matematika, etika ilmu, politik, musik. Al-Farabi juga menjadi guru bagi Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan filsuf Islam yang datang. Oleh karena itu, beliau dapat julukan gelar guru kedua atau al-mu'allimu al-tsani sebagai lanjutan dari Aristoteles yang mendapat gelar guru pertama. Nah, di antaranya Al-Farabi memiliki buku karangan. Yang pertama Agrod Kitab Maba'da At-Tabi'ah. Yang kedua Al-Jam'u Bayina Ro'i Al-Hakimah. Ini mempertemukan dua pendapat Plato dan Aristoteles. Pendapat-pendapat sebelumnya, pendapat Aristoteles dan Plato. Nah, untuk tokoh ilmuwan atau cendekiawan Muslim yang keenam, yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dilahirkan di Cordoba, Spanyol pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang dokter, ahli hukum, dan tokoh filosof yang menonjol pada periode perkembangan filsafat Islam. Ia adalah perintis ilmu kedokteran umum dan juga histologi, ilmu jaringan tubuh. Jasanya lain adalah di bidang penelitian pembuluh darah dan cacar. Salah satu buku karangannya adalah Al-Kulliyati yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu General Rules of Medicine. Ia juga filsuf yang membela para filsuf dari serangan Al-Ghazali. Yang ketujuh, cendekiawan Muslim yang ketujuh yaitu Ibnu Haytham atau Al-Hajen. Ibnu Haytham atau Al-Hajen dilahirkan di Basrah tahun 354 Hijriah atau 1965 Masehi. Ia adalah seorang yang ahli dalam ilmu fisika dan matematika yang disegani sejak abad 11. Ia juga tercatat sebagai ahli fisika muslim pertama. Menurut William Draver dalam History of the Intellectual Development of Europe, Al-Hajen adalah orang yang pertama membenarkan konsep Yunani tentang penglihatan. Nah,
Untuk pengaruh cendekiawan muslim pada masa peradaban Islam, mungkin sangat berpengaruh ya, karena kan banyak itu peninggalan cendekiawan muslim dalam sejarah Islam. Di antaranya yaitu keberadaan perpustakaan Islam, lembaga-lembaga pendidikan, atau peninggalan karya cendekiawan itu seperti karya-karya dari tokoh-tokoh cendekiawan. Terus ada juga penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, perekonomian, dan sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin saya masih dalam tahap belajar. Sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.